upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang di ekonomi digital sore hari ini. Nah, jadi di era serba cepat ini ya, memang kayak kita memang maksudnya bukan di era serba cepat aja ya. Memang di dunia digitalisasi ini memang menuntut kita untuk serba cepat gitu kan ya. Nah, kalau biasanya kita ngobrol ekonomi digital itu mulai dari teman-teman kita di Bank Indonesia, bahkan juga dari UMKM, bahkan konten kreator sekalipun. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari hotel yang ada di Kota Palembang ya. Kita akan berbincang-bincang ya, berdiskusi bersama. Ini pendengar, narasumber kita nanti yang akan menyapa Anda adalah rekan-rekan kita ini dari Hotel Parkside di Palembang pastinya. Memang di era serba cepat ini, hotel ini bukan cuma soal tempat menginap ya. Jadi di balik check-in, check-out, ada ekosistem digital yang menggerakkan ekonomi kota kita. Mulai dari pemesanan online, pembayaran digital, sampai dengan promosi di media sosial. Semuanya itu pastinya bersatu. Makanya kita akan bedah tuntas nih ya perbincangan kita di sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai hotel bukan hanya tempat menginap. Jadi hotel ini sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital. Hadir langsung di studio Pro 1 Palembang, ada General Manager Parkside Hotel, ada Pak Isti Budiono. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore dan Assalamualaikum untuk seluruh pendengar RRI Pro 92.4 Iya. Palembang. Oke. Pak, ini Bapak kemarin tuh penyiar apa gimana? Kok suaranya kayak senior-senior saya ya Pak? Oke, welcome to Pro 1 Palembang ya Pak Isti Budiono ya. Betul. Oke, kalau namanya Budiono tuh pasti orang Musi Banyuasin ya Pak? Oh bukan ya? Jowo ya Pak. Jombang, Jawa Palembang. Lanjut selanjutnya nih ada Muhammad Amin, senior sales eksekutifnya Parkside Hotel Palembang. Oke. Panggilannya apa nih Pak Muhammad? Pak Amin? Amin aja. Oke. Mas Amin itu tolong earphone-nya earphone-nya taruh situ aja ya, dipakai aja ya. Siap. Oke. Gimana perjalanan ke sini, lancar? Super lancar. Super lancar, nggak ada kemacetan ya Pak? Belum. Oh belum. Nanti pas pulang mau Pak? Jangan ya Pak ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, saya ingatkan juga nih pendengar ya, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung chat kami aja di aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Perbincangan kita ini mengenai hotel bukan hanya tempat menginap ya, hotel ini sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital. Jadi gimana nih Pak Isti, keadaan perhotelan kita khususnya di Parkside sendiri saat ini seperti apa?
Ya, untuk saat ini memang secara keseluruhan kita dari bisnis hotel ya, secara Iya. keseluruhan dengan kehadirannya AI ini seperti pisau bermata dua ya. Selain ada lebih mudah dan lebih maju, juga dari sisi negatif pasti ada. Begitu juga kalau misalkan dari tadi diutarakan bahwa dari sistem bookingnya, online travel, promotionnya juga, di balik itu juga ada negatif yang memang kita juga mesti aware dan mesti waspada bahwa setiap kemajuan ilmu juga ada sisi gelapnya juga yang mesti kita waspadai. Makanya kalau dari kita tuh komunitas kita perhotelan itu ya mesti update ya. untuk hal seperti itu, baik dari positifnya juga negatifnya. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara soal peminat ataupun juga mungkin baik itu yang menyelenggarakan event, bahkan mungkin cuma sekadar staycation ya, saat ini gimana Pak di tahun-tahun saat ini in this economy? Iya. Gimana nih Pak? Kalau dari ekonomi globalnya sendiri sih tetap kita bahwa dengan keseluruhan bisnis totally dengan efisiensi dari governmentnya yang efisiensi, kita kena dampak ya. Kalaupun sekarang dari bisnis milenial atau sisi AI keseluruhannya, dampaknya itu kan juga beruntut gitu ya. Di satu sisi ketika efisiensi juga berkurang, tapi paling tidak untuk dari digitalisasinya semakin marak dan segmen daripada online travelnya juga mau nggak mau menjadi kuenya harus berebut dengan banyak pesaing lainnya gitu. Oh, jadi pastinya ada inovasi-inovasi terus ya Pak ya? Iya, pasti. Untuk menambah atau ya menarik supaya ya itu banyak lagi ya, maksudnya pengunjung maupun yang menginap begitu. Betul. Kan ya. Oke, baiklah ya. Nah, jadi Mas Amin ini kalau di hotel berarti yang ini ya, yang menawarkan produk-produk yang memasarkan gitu ya. Ya kemana aja tuh? Kalau saya sih segmennya government, untuk government, dan ada rekan saya itu di corporate. Cuman kalau untuk sekarang ini saya bilang untuk all segment aja, karena kita kan cuma berdua ya Mbak ya. Iya. Ke corporate, social event, government, kementerian dan lainnya Mbak gitu. Oke, jadi paling banyak tuh kalau di Kota Palembang sendiri biasanya pengguna maksudnya yang bikin event apa segala macamnya itu dari sektor mana? Itu government Mbak kebanyakan. Oh, government. Government. Jadi seperti apa yang dibilang Pak Isti tadi ya, efisiensi memang sangat berdampak ya. Karena sangat efisiensi government kan kencang banget ya Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, memang ini kan kita memang semuanya itu serba digital begitu ya Pak Isti dan juga Mas Amin ya. Banyak orang nih masih menganggap hotel. Ya. Di satu sisi kita juga untuk dari government kita banyak efisiensi, kita harus ngelihat celah lain yang sekarang di online travel. Nah sekarang juga presentasi daripada bisnis yang masuk itu, presentasinya di online travel itu boleh dibilang mayoritas. Kalau dari keseluruhan presentasinya tuh di atas 50% dia. Gitu ya, masih dari online travel. Makanya untuk staff kita memang mesti lebih diberikan wawasan tambahan mengenai digitalisasi itu. Kalau kemudian ketika mereka sudah stay di kita, ya kita sekarang tuh harus siap juga dengan fasilitas. Kalau yang sekarang kita itu ya dengan digitalisasinya adalah dengan smart TV. Gitu loh. Jadi kita salah satu hotel yang juga sudah dari pre-opening juga baru kita sudah lakukan itu untuk di seluruh kamar, kemudian di outlet atau di fasilitas lainnya sudah kita lengkapi itu. Oh begitu. Siap. Jadi memang nggak cuma fasilitas, SDM-nya pun juga harus mumpuni gitu ya Pak ya. Oke. Berarti ada kompetensi juga yang diberikan kepada SDM kita gitu ya Pak?
Ya, selain kompetensi juga ada beberapa berita, ya, ada beberapa berita yang memanfaatkan dengan tanda kutip adalah kecanggihan teknologi tersebut dari sisi kejahatannya. Jadi kita aware, misal dengan suaranya yang sama, melakukan reservasi tapi kemudian juga bukan. Kemudian juga dia juga fiktif ya Pak ya. Betul. Kalaupun makanya kalau kita dia tamu itu juga harusnya menggunakan online travel yang resmi. Terkadang mereka juga ada yang tidak menggunakan online travel, itu artinya dia melakukan, ini saya sebut salah satu adalah misalkan melalui Google. Google itu juga kita udah 2 tahun belakangan ini kejahatannya juga marak sekali. Ganti alamat email, dia mengganti nomor telepon, dan dia sudah yakin bahwa dia melakukan reservasi kepada hotel tersebut. Padahal hotel tidak menerima uang. Nah, jadi di beberapa alamat yang di Google itu sudah diganti. Itu. Jadi memang itu mesti update. Harus update. Betul. Ya, itu bisa menjebak tamu juga ya Pak ya. Kalau kita warlock sih nggak masalah mungkin ya. Benar. Tapi kalau misalkan orang datangan, wah, taunya ternyata tidak sesuai gitu ya Pak ya. Oke. Nah, saya langsung bacakan aja nih ya. Ada pertanyaan yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang @auroranur1603. Sebagai tamu tuh kita kadang bingung harga hotel di aplikasi itu beda-beda. Itu kenapa ya Pak? Nah, yes, betul. Ini adalah pertanyaan yang dianggapnya bahwa harga hotel itu adalah flat atau sama. yes. Sama. Jadi sebenarnya dengan dengan digital online travel itu harga kamar juga menyesuaikan tingkat huni, menyesuaikan kondisi ekonomi mikro, sama halnya seperti falas yang tidak tetap. Misalkan harga di hari Senin akan beda di hari Jumat, beda di hari Kamis, Jumat atau Minggu, atau Sabtu. Sabtu di pagi hari juga harganya berbeda dengan siang hari, juga berbeda di malam hari. Itulah beberapa hotel yang update, dia akan menggunakan e-commerce. Salah satu yang tadi mau tidak mau dia harus mengikuti perkembangan zaman digital. Nah, kalau pertanyaannya kenapa harganya kok beda-beda? Itu adalah perkembangan daripada digital yang kita harus mau tidak mau mengikuti. Yes. Oke, Gitu. baik. Nah, sudah dijawab ya Mbak Aurora ya. Yeah. Saya ke Mas Amin nih. Mas Boleh Amin, nih, Mbak, di apa era dulu? digital saat ini tuh kan cara penjualan gimana? Penjualannya berubah dibandingkan beberapa tahun lalu pasti kan Iya, gitu kan. benar. Apa aja yang berubah nih Mas? Paling kita promonya lewat media sosial kayak Instagram, TikTok, terus ya media sosial lah ya Mbak, intinya Google. Oh gitu. Jadi nggak lagi. Tetap kalau jualan kita tetap masih ke lapangan, masih keliling door to door, naik turun tangga masih Iya. Mbak. Mungkin lebih banyak tuh membantu. Ya. Oke ya. Nah tapi tantangannya apa sih misalnya teman-teman tim sales ini ya dalam menghadapi persaingan hotel di era digital ini gitu? Kalau tantangan itu ya lebih ke pelayanan sih Mbak. Oh pelayanan. Ya. Jadi bersaingnya kita di pelayanan, kita emosional biar bisa menggrab tamu-tamu itu balik lagi dan nyaman ke tempat kita gitu Mbak. Oh jadi balik lagi ke pelayanannya itu gimana Benar. supaya tamu tuh ngerasa nyaman dan balik lagi gitu. Benar ya. sekali. Sekarang ini kan lebih banyak Gen Z gitu ya Pak ya. Gen Z itu menjamur di mana-mana ya. Gimana ada cara khusus nggak menjangkau pasar milenial maupun Gen Z ini yang memang mayoritasnya itu kan sekarang apa-apa online gitu kan ya. Kebetulan kita punya paket
promo Gen Z juga, Mbak. Oh gitu. Jadi kita punya promo itu, dan kita juga punya media sosial sendiri. Iya, TikToknya di Skylord Bar and Cigarette gitu, Mbak. Oh, jadi udah udah semuanya tuh memang udah dipersiapkan ya. Udah. Misalnya pasarnya ini kita harus ngapain gitu ya. Kalau yang ini juga harus ngapain. Biar gitu ya. diterima di semua kalangan. Oke. Jadi kita buat macam-macam promosi gitu. Jadi ke government juga lain Iya, lagi lain gitu. lagi. Kalau government kita Iya. langsung drive turun. Kalau kayak promo Gen Z kita bisa lakuin lewat media sosial. Oke. Berarti kalau ke Tata lain lagi dong. Kan kita udah kenal nih Pak. Ternyata gimana di Pak Isti? Kalau udah kenal itu pakai jalur ordal. Mbak Mona jangan senyum-senyum ya. Oke. Nah ini lanjut lagi nih. Ada @Gea Widianti. Sekarang kan lagi musim affiliate ya Pak. Nah itu gimana Pak? Apakah pengaruh besar juga untuk marketing hotel? Nah ini kayaknya Gen Z nih kalau yang nanya kayak gini. Atau enggak jangan-jangan afiliator nih mbaknya. Silakan Pak. Iya. Kita juga pasti mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Kalau lebih di promotionnya, itu untuk di affiliate itu kita juga masuk untuk di influencer dan promonya lebih ke arah situ. Jadi kita juga hire beberapa staff yang memang sudah familiar dengan beberapa segmen tersebut. Oke, berarti memang berdampak besar juga ya Pak ya, untuk marketing hotel, untuk penjualan hotel ya. Karena sebelum tamu atau klien itu melakukan eksekusi memilih, pasti scrolling mereka dulu, betul ya Pak ya, riset mainkan dulu jempolnya, ya kan dia rajin jempol telunjuk, komennya apa, dan itu tidak mungkin kita abaikan. Jadi kekuatan di affiliate untuk komen-komen atau mainkan di digital marketingnya pasti sudah kita lakukan. Tapi sejauh ini memang paling banyak berarti Pak kita eksekusi hotel Parkside gitu kan, itu dapatnya memang dari online, informasinya dari online, terus juga kayak review dari online gitu ya Pak? Betul. Walaupun ya plus minusnya ada juga beberapa yang fake gitu lah ya, yang intinya adalah misalkan dia tidak stay, tidak nginap, kemudian dia memberikan komen karena dari beberapa yang review berdasarkan misalkan dia sudah connect dengan wifi, dia bisa ngasih komen gitu. Ya, kalau kita pilah semua, oh ini adalah yang stay, ini tidak stay, sehingga semua kita tetap replay, kita tetap balas dan kita kasih penjelasan. Oke. Nah, saya tapi penasaran juga nih Pak sama karakter tamunya gitu kan. Memang semua serba digital ya, teknologi semakin berkembang. Perubahan perilaku tamu gimana nih Pak? Apalagi nih dalam beberapa tahun terakhir ya gitu. Apakah ada perubahan? Kalaupun ada, apa nih yang paling terasa bagi teman-teman operasional hotel gitu Pak? Iya betul. Terima kasih. Betul bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, tapi yang namanya kemajuan itu lebih banyak di packaging yang kalau sekarang ini. Kenapa kita bilang packagingnya? Tapi ketika dia sudah melakukan interaksi di dalam, tetap itu yang menjadikan kekuatan strong point kita adalah dengan si operasional itu adalah keramah tamahannya itu tidak didapatkan berdasarkan dari pada apa yang didapatkan di kecanggihan teknologi itu, tapi untuk komen, image gitu loh. Ketika melakukan offline itu sudah directly, gitu lah. Dan disitulah kemudian kita bisa nge-trace bahwa kecanggihan digitalisasi itu tapi tidak bisa menghilangkan dari sisi human, keramah tamahan daripada sisi operasional staffnya itu tidak bisa dihilangkan. Gitu. Tetap aja gitu. Betul. Ya Pak ya. Nggak peduli masalahnya apa. Sama kayak kita berarti ya, nggak peduli mau habis berantem, mau habis apa, pokoknya tetap ya senyum sapa salam gitu ya. Nah, Mas Amin selain menjual kamar gitu ya, nah layanan atau produk apa saja sih yang saat ini tuh emang benar-benar menjadi peluang pendapatan gitu melalui kanal-kanal digital ini?
Selain kamar, ya kita ada ballroom, Mbak. Ballroom, terus kita punya Skylon untuk tempat nongkrong yang bisa smoking. Oh gitu. Gitu. Ada lagi yang lain, produk lain nggak? Untuk sementara kalau di hotel kita cuman selain kamar ya ballroom tadi, Mbak, sama promosi yang di Skylon. Oke. Terus kalau misalnya kita mau beli paket breakfast saja bisa nggak? Bisa sekali bisa, itu. berarti ada juga itu bisa ya. kita Oke. jual. Oke. Breakfast saja atau dinner juga? Bisa sama kita. Ada promo berbakaran juga setiap malam minggu itu di 75.000. All you can eat. Nggak ada minimal fare. Oke, berarti itu ya. Selain emang kamar yang dijual, jadi beberapa pilihan itu tadi juga bisa didapetin oleh teman-teman yang tidak hanya menginap saja. Berarti dari luar juga bisa. Dari luar menginap buka juga umum bisa. lah. Oke. Nah, kan hotel itu kan pasti juga mengumpulkan banyak data tamu gitu ya, Pak ya. Apakah data ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan gitu tanpa mengurangi privasinya pelanggan gitu, Pak? Yes. Dalam bisnis umum ya keseluruhan yang namanya database itu menjadi backbone, menjadi tulang punggungnya suatu perusahaan, baik untuk melebarkan bisnisnya diversifikasi ataupun memaintain dan juga memberikan treatment tanpa harus mengganggu. Misalkan jika ada produk promo ya kita itu bisa lakukan. Baik dari database itu kan kita bisa email atau WA blast gitu lah ya. Biar nggak jadi spam, paling tidak kita juga tidak terlalu sering, minimal seminggu sekali cukup. Gitu. Oke. Jadi semuanya itu berarti diatur lah gitu ya, Pak ya. Enggak yang langsung everyday spam ya, enggak ya. Nanti jadi spammer. Ini ngapain, Pak? Oke. Nah, saya bacakan dulu WA yang masuk. Ini ada dari 08 383934 sekian tidak sebutkan namanya. Selamat sore Pak, saya mau nanya nih, sekarang ini kan banyak banget orang mengaku jadi agen ataupun bisa kasih harga hotel lebih murah ya. Nah malah ini kita temukan di beberapa sosial media nih gitu kan ya. Sebagai tamu gimana sih Pak cara kita tuh membedakan mana yang benar-benar resmi dan mana yang berpotensi merugikan kita? Oke, silakan dijawab Pak Isti. Iya, memang dari kita juga terkadang ketika ngelihat beberapa di platform sosial media, loh kok dia jual harga kamar kita tapi kita tidak tahu. Terkadang mereka juga menggunakan channel manager meta search-nya tuh yang lain. Bisa jadi ketika kita klik tidak ke si pengguna iklan itu, dia akan alihkan lagi ke penjual yang resminya. Dia hanya mendapatkan fee dari apa yang sudah dia repost atau dia iklan, dia promo ulang itu. Tapi ketika kita klik, bukan dia yang memproses. Ya itu yang kita namakan affiliate juga. Oh gitu. Jadi sama-sama affiliate aja gitu Pak. Bisa ya? jadi dia udah tangan kedua, ada yang tangan ketiga, kayak gitu. Reseller. Yes. Kalau sekarang kan sama aja, misalkan satu produk saya jualan somai, saya share. Ketika saya share pasti ada orang juga yang dia juga bantu nge-share juga. Itu terkadang kalaupun asli atau enggaknya, ketika kita klik itu untuk melakukan pembelian, dia bisa aja dia langsung memunculkan yang pertama, orang yang pertama itu biasanya. Gitu loh. Nah itu adalah platform yang aslinya. Oke, jadi nggak usah khawatir gitu ya Pak ya. Asal memang pas kita lihat bill paymentnya itu jelas gitu ya Pak ya. Atau virtual account-nya atau segala macamnya gitu ya. Oke. Nah lanjut lagi. Dari 08537910 sekian. Terkait dengan data pelanggan yang baru saja disinggung tadi, apakah data pelanggan yang melakukan reservasi online itu benar-benar aman Pak? Karena sekarang itu masyarakat juga mulai khawatir nih soal kebocoran data pribadi gitu. Iya. Pengertian atau tidak aman, kalau di kita
lakukan presentasi itu memang tidak ada 100% ya. Ya, di tempat apapun pasti ada oknumnya. Oke. Tapi kalau dari pengalaman kita dari beberapa hotelier kita tuh lebih tertib kita. Artinya kita tidak dituntut untuk ya target yang tinggi sehingga database itu bisa diperjualbelikan di pasar gelap. Artinya itu menurut saya hal yang udah gampang lah kalau kita mau cari database. Terkadang valid atau tidaknya itu kan tergantung daripada si penjual. Ada oknum ini yang menjual kalau misalkan fake dia sudah tidak akan bisa dipercaya orang lagi. Tapi kalau dari presentasi 100% kita tidak bisa menjamin bahwa database itu aman atau tidak. Oke. Intinya di seluruh perusahaan tetap ada oknum. Gitu. Iya. Iya. Iya kan? Gitu, Oke. Kak. Berarti memang kita sebagai konsumen tuh harus benar-benar teliti lah ya Pak ya, jangan sampai nanti kita ketipu gitu ya. Oke, karena ya balik lagi kata Pak Isti tadi, setiap perusahaan tuh pasti ada oknumnya. Pasti. Gitu. Jadi ya. harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Ya sekarang kayak misalkan kita pinjol, loh saya juga nggak pernah nge-share data tapi kok Bener. bisa aja pinjol nih Tiba-tiba kita ditawarin diteror gitu ya, ya. Pak. Kalau ditawarin uang mending Pak ini ada istri nganggur, nah kan bingung saya. Benar-benar itu. Oke, baiklah. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, Pak Isti juga Mas Amin ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Kami juga memberikan informasi nih pendengar ya, karena sudah masuk juga waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Saat lagi kami hadir kembali masih di Dialog Ekonomi Digital, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang,
dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Kita balik lagi pendengar ya, masih ngobrol-ngobrol di segmen ekonomi digital di sore hari ini. Obrolan kita ini masih mengenai ternyata hotel itu ya nggak perlu cuma tempat menginap aja, tapi hotel juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital. Jelas pastinya ya. Walaupun memang efisiensi saat ini sedang berjalan gitu ya, tapi harus tetap gimana caranya tetap harus ada ekosistem hotel untuk dunia perekonomian kita ini. Bukan begitu ya Pak Isti ya? Iya. Wih, semangat dong Pak. Siap. Gak berasa kita udah mau sejam nih ngobrol-ngobrol ini ya. Oke, nah lanjut lagi. Jadi pendengar silakan aja di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Jadi buat yang mungkin sekarang lagi mendengarkan, jadi obrolan kita ini makin seru. Ternyata kalau kita orang awam pasti kan ngelihatnya cuman hotel itu cuma ya udah tempat nginep gitu kan ya. Cuman tinggal ngeliat rating ya. Mana tahu kalau misalnya nggak ngobrol tadi sama, nggak nanya sama Mas Amin tadi, ternyata ada paket ini paket itu gitu betul. Kan ya. Nah, saya langsung bacakan WA aja ya. Boleh, ada pertanyaan dari pendengar. Nanti takutnya kalau nggak dibacain Pak terhutang ya. Hutang janji ya Pak ya. Hutang janji jadinya. Oke, ini ada Pak Antoni di Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Oke, thank you. Nah, saya ini kan pernah keluar kota pesan hotel bedroom 2 tempat tidur dengan harga murah ya Pak. Fasilitasnya lengkap banget, mantap juga. Apakah memang setiap hotel itu harus ada uang jaminan setiap orang yang menginap di hotel tersebut? Maaf nih Pak, awam banget. Sebelumnya terima kasih banyak penjelasannya. Oh, deposit kali ya Pak ya? Iya, Oke, benar, deposit. Oke, silakan dijawab nih Pak Esti. Ya, terima kasih Kak Antoni. Betul bahwa di hotel itu memang kita ada deposit ya. Itu adalah peraturan umum yang diberlakukan di seluruh hotel sebenarnya. Cuma ada yang kalau sudah menjadi repeater atau tamu langganan, karena kita sudah percaya nih, saya tahu dengan Mas Antoni ini seminggu sekali pasti nginep di tempat saya. Ya sudah, yang awalnya di awal itu kita kasih deposit, kemudian karena sudah kenal dan sudah langganan, sudah nggak usah deposit. Toh kalau ada apa-apa, saya kenal dengan Mas Antoni, saya telepon, saya WA juga dijawab kan gitu. Oh gitu. Nah, mungkin di balik itu yang saya mau menjelaskan kenapa sih dibutuhkan. Iya, kenapa harus deposit gitu Pak. Iya. Kadang kan ini juga jebakan untuk kita yang nggak bawa ini ya Pak, cash ya, gitu, terus tiba-tiba pakai data cuma ngandelin wifi. Ayo Pak, silakan dijawab. Iya. Memang terkadang kalau ada tamu menginap ya, kenapa ada deposit ya? Deposit itu kita gunakan atau kita keep ketika ada terjadi sesuatu yang merusak atau menghilangkan peralatan. Kalau dibilang kita namanya amenities, itu yang ada di dalam kamar. Contoh,
KeyCard, kartu. Kartu itu dalam satu lembar itu ada nilainya, Mas Antoni. Jadi KeyCard itu terkadang ada yang dikembalikan pada saat check out, ada yang tidak. Kan gitu. Iya. Itu ada nilainya. Misalkan nilainya adalah 15.000, ya kan. Kemudian ketika misalkan check out, kenapa harus lapor kepada front office? Gunanya adalah ketika check out, kamar itu akan dicek keseluruhan. Tadinya ada tumbler atau gelas kopi, misalkan ada 2. Oh kok jadi tinggal 1? Kita cek di tempat sampah nggak ada. Terkadang juga ada tamu ketika dia mau memecahkan barang buktinya dibawa pulang atau diumpetin. Tapi kan kita sudah hafal bahwa tumbler itu ada 2. Terus ada sendok teh 2. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibawa ke kamar, tidak boleh dibawa oleh tamu. Hair dryer gitu loh. Hair dryer itu kan tidak boleh dibawa. Gitu. Terus yang awam, yang normal itu biasanya handuk atau hand towel. Jadi handuk kecil yang panjang. Nah, itu terkadang dibawa tuh. Nah, itu untuk terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena terkadang kita misalkan, oh ya Pak, handuk kita hilang 1. Kalau kita tegur seperti itu di front office kan kita membuat malu tersebut ya. Iya. Paling kita bilang, oh ya kita awalnya adalah sudah set up untuk handuknya 2, tapi ini tersisa 1 gitu. Nah, uang jaminan itu udah langsung kita potong ya, kayak gitu. Makanya kalau ada rajin lihat sosmed, ada tuh tamu salah satu negara mana, tapi di Bali dibongkar semua kopernya itu. Benar. Ada sendok, ada teh, ada hair dryer, ada anduk, ada spray dan sebagainya. Penuh ya Pak. Penuh, seolah-olah shopping dia. Iya. Itulah, jadi itu tujuannya tuh itu. Oke, baiklah. Dan itu biasanya kita berlakukan apabila tamu tersebut baru pertama menginap atau kita belum kenal dekat. Betul. Tapi kalau database-nya sudah di kita, nih orang Mbak Tata dari RRI, nggak mungkin, ya kan? Mungkin aja Pak, kalau Tata hilap kan gimana? Dan itu ternyata deposit maksudnya bintang, semakin hotelnya berbintang banyak tuh beda-beda ya ternyata ya Pak ya. Oke. Biasanya umumnya adalah 1 kali harga kamar. Misalkan 400 ya 400. Gitu loh. Oke. Gitu. Baik kalau begitu. Nah, seru ya pendengar ya, buat yang mau nanya-nanya juga masih bisa nih ya, masih ada beberapa menit ke depan di line teleponnya kita di 0711369977, 082179279090. Bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Siapa tahu kan bukan siapa tahu lah, nanti Pak Bapak mau mau kasih gift sama kalian semua. Jangan semua nih, 2 lah ya Pak ya. Oke, Pak Isti dan rekan-rekan dari Parkside nih ya, kalau misalkan pertanyaannya juga agak maksudnya ternyata lebih bagus dari pertanyaan saya, saya kan pilih nih. Oke, dan tapi hotel saat ini juga gimana Pak? Kolaborasi dengan UMKM? Kalau influencer kan pasti kita melihatnya di sosial media pasti gitu ya. Of course dia bekerja sama ya. Nah kalau UMKM gimana Pak? UMKM kan itu di lingkungan sekitar hotel itu kita mesti lihat bahwa ada nggak sih yang menggerakkan roda ekonomi UMKM. Contoh, untuk bahan makanan kan ada tepung, ada pempek, ada telur. Nah itu kita cari dengan UMKM sekitarnya. Misalkan untuk cafe break, kalau kita ada yang kue-kue itu ya, kita juga libatkan. Lingkungan sekitar, ya kan? Atau ke UMKM yang memang dia bermain di, saya produksi pempek yang untuk harga 1.000-an atau 1.500 kan gitu. Nah itu bisa kita kerjasama. Artinya jika ada cafe break, kalau di kita kan ada cafe break pagi, siang dan sore tuh. Nah kita bisa beli, nggak usah repot-repot bikin sendiri, kita beli jadi dari itu. Begitu juga jajanan pasar. Nah terus telurnya juga kan itu dari warga sekitar aja kalau ada gitu loh. Dan itu
terutama juga yang boleh dibilang sayur mayur. Oh. Sayur mayur kan daripada kita ke Jakabari ngapain juga. Ya kan vendornya, ya sudah vendor yang dari UMKM aja kan gitu. Itu adalah untuk supply daripada sayuran, bahan baku telur, tepung, pempek dan sebagainya, jajanan pasar itu. Dan untuk misalkan dia tidak bahan mentah, di depan lobi biasanya kita juga ada misalkan gantungan kunci, dompet, tas. Jadi ditaruh di situ gitu ya Pak ya. Itu adalah hasil tenun daripada warlock kita. Yes, itu. Oke, baiklah. Ada penelpon sepertinya Pak yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, halo. Iya, sama siapa di mana? Sama Alfa di Demang Lebar Daun. Alfa di Demang. Oke, mau nanya Alfa. Gini. Ya. Kan orang lebih percaya review orang asing di internet daripada iklan hotel itu sendiri kan. Menurut itu, apakah ini menjadi tantangan terbesar di era ekonomi digital? Oke, Mas Alfa bisa diulang lagi pertanyaannya apa nih? Pelan-pelan aja. Sekarang orang lebih percaya kan review orang asing di internet daripada iklan hotel itu sendiri. Menurut Bapak, apakah ini menjadi tantangan terbesar di era ekonomi digital? Oh gitu, orang asing yang memberikan review gitu kan ya? Oke. Ya sekarang, itu aja? Ya itu aja. Oke, terima kasih Mas Alfa ya di Demang ya. Oke, karena memang ya Palembang juga udah banyak juga ya Pak ya asing ke sini gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Iya betul. Yang di awal tadi saya bilang bahwa review itu referensi online yang dibutuhkan oleh user sebelum melakukan pembelian. Sebelum jempolnya ngeklik gitu ya, dia scroll. Nah, kalau view si review itu sih sebenarnya bukan dari asing aja. Ada dari lokal kita juga lebih banyak artinya. Oke. Kalau bisnisnya itu bawa hotelnya itu untuk weekend atau resort gitu lah ya, itu juga viewernya yang menyangkut orang-orang yang resort. Tapi kalau bisnis meeting dan sebagainya juga orang-orang yang bisnis atau dia corporate, jelas bahwa sangat pengaruh gitu lah, sangat pengaruh. Tapi ketika dia melihat beberapa review, sama kalau kita beli online, iya enggak? Kita nggak mungkin beli online itu langsung kita beli, kan kita lihat komennya dulu. Kalau betul, iya kan? Kalau kita komen nih, dari 15 komen 12 nih bad komen, udah aku nggak jadi beli kan gitu. Males gitu ya Pak. Males nih. Jadi itu berlaku untuk seluruh produk ya. Sebenarnya bukan hotel saja. Artinya makanya ketika ini kecanggihan teknologi itu juga tetap ya kan yang mempengaruhi jelek atau bagusnya kan setelah dia melakukan offline, pengalamannya itu tidak online. Pengalamannya itu offline, bagaimana dengan sikapnya, produknya sesuai enggak yang dengan diiklankan. Nah, review itu hanya salah satu tapi merupakan 70-80% dari jumlah banyaknya gitu. Jelas yang tadi adalah sangat pengaruh untuk reviewnya. Oke. Ya gimana ya, kan namanya serba digital saat ini ya Pak ya. Jadi apa-apa kan pasti yang cepat-cepat aja ya. Tapi jujur nih Pak ya, enakan kita yang digitalisasinya masih yang kayak dulu-dulu aja apa yang sekarang serba cepat gitu Pak? Tapi kan nggak mungkin kita tahan ya. Bener, kayak kita kan tuntutannya juga kan era digitalisasi, kita streaming jalan, media online jalan segala macam kan. Deadline juga banyak gitu ya. Teman-teman hotel gimana Pak? Mau tidak mau kita tidak bisa stop atau stuck di satu titik itu. Mau nggak mau ya kita harus mengikuti. Mengikuti berdasarkan reviewnya supaya bagus bagaimana. Ya otomatis offline-nya jangan sampai tertinggal. Bagus packaging untuk marketingnya. Di IG-nya bagus, di TikTok-nya bagus, di Google-nya bagus, reviewnya bagus ya. Ketika dia datang offline tidak sesuai. Itu juga berlaku di semua barang, semua produk. Bukan hotel aja sebenarnya. Artinya kita tidak bisa menyetop.
Ya kita harus bersiap diri, artinya juga dengan tenaga-tenaga muda sekarang yang artinya bahwa itu penting. Jadi memberi edukasi bahwa packagingnya ketika sudah bagus, jangan sampai ketika offline-nya melakukan transaksi, dia menggunakan fasilitas, itu harus sesuai bagusnya dengan apa yang dipromokan. Itu Kak. Ya, oke. Nanti tokonya tamu juga, kaget ya Pak ya, ternyata nggak sesuai ya. Belum semalam dia nginep, udah aku harus komen ini. Iya, betul. Ya sekarang kan apa-apa viral, apa-apa head comment, bad comment gitu kan ya. Oke. Nah lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari 08226195 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya. Selamat sore Mbak presenter dan narasumber, salam sehat selalu. Oh, ada namanya, saya Ramadan di Sorong. Selalu ya. Terima kasih selamat ya sore, Kakak Mas Ramadan, selamat sore. Pertanyaannya, kalau bisnis perhotelan di era sekarang yang berbasis teknologi digital sesuai topik sore ini, jadi kalau indikatornya memang berbasis digitalisasi, apakah tenaga marketing yang biasa jemput bola atau cari calon tamu seperti di bandara, seperti dulu lagi secara manual atau secara face to face sudah tidak diperlukan lagi? Itu yang pertama Pak. Ini banyak nih pertanyaannya. Yang berikutnya, estimasi pangsa pasar bisnis perhotelan untuk 2-3 tahun berikutnya, apakah masih oke tanpa terobosan tren baru yang lebih fleksibel mengikuti dunia usaha atau harus bagaimana? Terima kasih. Oke. Jangan lupa ya nanti kalau ke Palembang mampir ke Pak Isti. Iya, ke Parkside. Silakan nih Pak. Di Sorong nih ya. Iya, Sorong. Mas Karena Ramadan. memang kita kan streaming ya Pak, ada aplikasi RRI Digital. Betul. Kebetulan kita di Indonesia Timur juga ada. Ada saudara Parkside ya Pak ya. Iya betul. Yang saya garis bawahi adalah satu yang tadi di awal kita bilang, kecanggihan satu teknologi tidak mematikan ya offline-nya. Artinya kalaupun misalkan online-nya itu atau kecanggihan digitalnya kita harus mengikuti, tetap kualitas daripada si itu untuk mendukung yang di online-nya, ya kita harus sesuai dengan apa yang diumumkan atau di announce di online-nya tadi, gitu loh. Kemudian kalau apakah itu ke depan masih tetap menggunakan itu? Yes. Artinya apa? Menjemput bola pasti. Mungkin bedanya adalah yaitu kalau dulu misalkan menjemput bola kita di bandara tuh banyak tuh kios-kiosnya, kalau yang bahasa kita ya ada counter-counter. Sekarang mungkin sudah tidak seperti itu. Artinya ketika kita mau pesen tiket atau nggak usah pesen tiket, misalkan saya mau ke Sorong, saya akan cari tiket pesawat, ya tiket pesawat yang terdekat. Ketika saya scroll harga tiket maskapai, itu otomatis kalau hotel dia bekerja sama, otomatis hotel tersebut juga dia sudah akan mempromosikan ke akun si pencari tiket tersebut, gitu loh. Jadi misalkan Mas Ramadan tidak scroll hotel nih ya, mau ke Palembang, oke, kan scroll tiket tuh. Oh ya, ke Jakarta dulu, dari Jakarta terus kemudian ke Palembang. Itu baru scroll tiket. Hotel-hotel yang bekerja sama dengan tiket tersebut atau maskapai tersebut itu sudah bisa masuk ke iklannya Mas Ramadan, bisa melalui IG atau apapun, itu sudah bisa. Itu mungkin yang akan menggantikan counter-counter offline yang tidak mesti harus dia ada di bandara. Jadi orang baru niat ngelihat tiket pesawat nggak ada hubungan dengan hotel, udah disuguhi promo hotel kamar kita, kan gitu. Makanya kadang-kadang loh, saya tuh tidak pernah ini hotel di Palembang ya. Kok tiba-tiba muncul ya iklan barbeque, iklan kamar, iklan diskon. Yes, gitu itu yang kita namakan algoritma atau semantiknya. Gitu, Mas Ramadan. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya, gimana nih Pak untuk estimasi pangsa pasar bisnis perhotelan untuk 2-3 tahun berikutnya? Apakah memang masih tetap oke tanpa terobosan tren yang baru?
yang lebih fleksibel mengikuti dunia usaha sendiri gitu. Justru dengan adanya sekarang market digital itu lebih luas. Kalau dulu kan Indonesia aja gitu. Sekarang kan tamu saya juga yang melakukan reservasi atau bookingan itu online itu bisa tamu Australia, bisa tamu belahan dunia yang lain kan gitu. Makanya review itu sangat penting. Membantu ya, Pak. Yes, karena dia bisa dibaca oleh keseluruhan yang bisa ngelihat kita vibe kita. Oke, gitu. let's say mungkin teman-teman di hotel juga sekarang mungkin hampir berapa jam ngelihat review ya Pak? Pasti lihat harga kamar. Oh iya, yang lainnya udah harganya udah naikin. Kok saya belum sendiri? Cepatan naik gitu. Cepatan naik gitu. Itulah harganya berubah-ubah. Oke, ya padahal baru berapa jam kita lihat harganya segini. Tahu-tahu lah udah naik aja gitu kan ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Nah, tapi ini sebelum kita akhiri perbincangan kita ya, apa yang mau Bapak sampaikan gitu kepada pendengar dan juga pemirsa RRI dengan apa yang sudah kita obrolin ini, Pak? Ya, selain daripada online travel yang platformnya sah atau yang sudah familiar, juga lihat kita punya website. Oke. Itu lebih safe. Artinya potongan harganya itu juga artinya kita sama dengan online travel, gitu loh. Intinya kayak kita mau beli sesuatu di online shop itu juga kan kita mesti cross check dulu. Oh ya, ini bener nggak? Begitu juga pada saat mau beli kamar hotel, pada saat melakukan payment lebih hati-hati. Itu aja. Spill dong Pak website kita, nggak apa-apa. Siap. Spill apa nih Pak? parksitehotel.co.id .go.id kah? Di website Pak. Di Nemcard. Oh, di Nemcard. Iya. Oke. Yang ini kali ya, yang mana nih? parksitehotel.co.id. Iya. Palembang kan? Betul. Oke. Baiklah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita akhiri juga, tamu terjauh dari mana Pak? Kita tamu terjauh itu ya karena kita juga ini Change Internasional yang kantor pusat itu di London. Di London ya. Ya artinya kita dari belahan dunia lain itu ya misalkan dari Eropa kita sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Gitu loh. Karena kita juga hotel baru ya, baru 1 tahun di Palembang nih baru 1 aja, gitu loh. Oke. Jangan lupa ya pendengar ya. Anyway, terima kasih buat yang udah ikutan nanya ya. Tunggu aja surprise-nya ya Pak Isti ya. Kita akan kasih surprise nih. Yang pasti Parkside Hotel Palembang itu bisa Anda lihat itu di dekat Universitas Tridinanti di belakang di situ. Itu kayaknya kalau misalnya udah nyebut Universitas Tridinanti itu lebih cepat kita ininya ya. Karena kan universitas tertua yang udah pada tahu juga ya. Thank you sekali lagi buat Pak Isti. Udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 Palembang, seru banget ya obrolannya, benar-benar ini membuka wawasan kita yang tidak tahu sama sekali ya di dalamnya hotel itu kayak gimana, perkembangannya gimana. Jadinya kita melek digital juga nih Pak, kita jadi tahu ternyata teman-teman yang kerjanya di dunia perhotelan itu nggak cuma yang kita lihat, oh kayak Mas Amin cuma jualan aja, nggak gitu ya, ternyata ada produk-produk lain juga di dalamnya. Baiklah, Mas Muhammad Amin terima kasih, Senior Sales Eksekutif, Pak Isti Budiono, General Manager Parkside Hotel juga terima kasih banyak waktunya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan ya, mungkin dengan pembahasan yang berbeda, begitu ya Pak ya. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah berbincang-bincang bersama kami, yang udah nanya juga ya, baik via telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Demikian ekonomi digital kita di sore hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan memang benar-benar bisa menambah pengetahuan kita semua ya, sekaligus ini menjadi inspirasi bagi kita semua pelaku usaha maupun generasi muda untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan peluang di era digital. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Bengkulu mendengarkan Warta Belajar Sumba sore hari ini. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.